Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Wildan Munawar, selaku dosen tetap pada program studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam dan Pendidikan Guru Universitas Juanda. Video ini saya buat sebagai bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tri dan Perguruan Tinggi atau PDJ-UKT-PT untuk sertifikasi dosen tahun 2025 khususnya pada bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan deskripsi singkat mata kuliah yang saya ampu, yaitu Fikih Muamalah Maliyah. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot sebanyak 3 SKS. Mata kuliah ini membahas ketentuan-ketentuan hukum Islam yang mengatur hubungan dan transaksi keuangan antara individu maupun lembaga dalam kehidupan ekonomi sehari-hari. Fokus utama mata kuliah ini adalah pemahaman terhadap ketentuan dan kaidah fikih akad dalam aktivitas ekonomi seperti jual beli, kerjasama, sewa menyewa, dan akad tolong menolong di lembaga keuangan syariah. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia serta mengimplementasikan 21 karakter tauhid. Yang kedua, menguasai konsep dasar teoritis ekonomi yang diimplementasikan saat ini dan konsep dasar teoritis ekonomi Islam. Yang ketiga, menguasai prinsip dasar kaidah fikih ekonomi Islam dan menerapkannya untuk menyelesaikan problematika pada bidang ekonomi, keuangan, bisnis, dan filantropi Islam. Keempat, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi serta menerapkan nilai humaniora sesuai dengan kaidah, tata cara, dan etika ilmu. Materi pembelajaran pada mata kuliah fikih muamalah ini terdiri dari 14 pokok materi bahasan. Yang pertama, konsep harta dan hak milik. Kedua, konsep akad dalam fikih muamalah. Ketiga, konsep riba dan permasalahannya. Keempat, konsep jual beli. Kelima, jual beli murabahah. Keenam, jual beli salam dan istisna. Ketujuh, syirkah dan aplikasinya di lembaga keuangan syariah. Kedelapan, mudharabah dan aplikasinya di lembaga keuangan syariah. Kesembilan, ijarah mutayyib tamlik dan ijarah mausufah fi dhimmah. Kesepuluh, akad tabalu di lembaga keuangan syariah. 11, kafalah dan aplikasinya di lembaga keuangan syariah. 12, rohan dan aplikasinya di lembaga keuangan syariah. 13, hawalah dan aplikasinya di lembaga keuangan syariah. Ke-14, qard dan qardul hasan di lembaga keuangan syariah. Sistem pembelajaran pada mata kuliah fikih muamalah maliyah ini diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring atau tatap muka dan pembelajaran secara daring. Mahasiswa dapat mengakses seluruh materi perkuliahan, mengunduh RPS, serta mengunggah tugas secara online, sementara diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi dilaksanakan secara tatap muka di kelas. Metode pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah ini bersifat aktif dan adaptif yang berpusat kepada mahasiswa, meliputi ceramah interaktif untuk memberikan landasan pemahaman teori dan konsep dasar fikih muamalah maliyah. Kedua, diskusi kelompok dalam rangka mendorong keterlibatan aktif mahasiswa terhadap materi kuliah. Ketiga, cash method dengan menganalisis studi kasus aplikasi transaksi akad di lembaga keuangan syariah. Yang keempat, project based learning dengan tujuan mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam satu kegiatan nyata. Sistem penilaian mata kuliah fikih muamalah maliyah ini meliputi 5 komponen. Yang pertama, kehadiran dan keaktifan di kelas dengan bobot sebesar 10%. Kedua, presentasi proyek dengan bobot 20%. Ketiga, tugas kelompok dengan bobot 20%. Keempat, ujian tengah semester atau UTS dengan bobot 25%. Kelima, ujian akhir semester atau UAS dengan bobot 25%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah fikih muamalah maliyah untuk mahasiswa S1 Prodi Ekonomi Syariah Universitas Juanda. Berikut ini merupakan cuplikan video proses pembelajaran pada mata kuliah ini yang dilaksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya?
ini kita ketemu kembali ya, melanjutkan materi kuliah kita tentang mata kuliah Fikih Muamalah Maliyah. Materi kita pada minggu ini akan menjelaskan tentang jual beli murabahah. Nah, tapi sebelum itu saya mau ngecek dulu absensinya. Di sini sudah hadir semuanya. Coba ya, tidak hadir siapa? Ida. Oke. Ida tidak hadir ya. Doa dulu untuk kehadirannya. Oke, sebelum kita lanjut ke materi kita minggu ini, mungkin ada yang masih ingat minggu kemarin kita sudah bahas apa? Ini Pak, konsep jual beli. Konsep jual beli. Masih ingat apa yang dimaksud dengan jual beli itu? Jual beli itu tentang akad atau perjanjian pertukaran antara dua pihak, Pak. Ada pembeli dan penjual, di mana penjualnya itu menyerahkan barangnya dan pembeli itu membayar dengan harga yang disepakati. Oke, jawabannya bagus. Boleh kasih tepuk tangan. Jadi itu jual beli itu di mana akad antara penjual dan si pembeli untuk menyatakan memberi suatu barang, dan kemudian nanti ada harga yang disepakati dan kemudian nanti diserahkan uangnya oleh si pembeli dan nanti barangnya diserahkan oleh si penjual. Nah, materi kita minggu ini masih nyambung dengan minggu kemarin mengenai jual beli. Lebih tepatnya adalah jual beli murabahah. Ada yang pernah mendengar sebelumnya jual beli murabahah itu seperti apa sih? Mungkin ini Pak izin. Ya, Selaku saya itu jual beli murabahah, jual beli yang ada marginnya Pak atau keuntungannya. Oke, jual beli yang ada margin atau keuntungannya. Oke, sudah mendekati ya definisi daripada jual beli murabahah. Tapi kita lihat definisi atau konsep murabahah itu adalah akad penyediaan barang berdasarkan prinsip jual beli, yang dimana bank atau bukan hanya bank ya, bisa lembaga yang lain, dia memberikan kebutuhan barang nasabah atau investasi atau bisa juga modal kerja, dan bank menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Artinya jual beli murabahah itu yang dimana harga dasar dan margin itu disampaikan kepada si pembeli, sehingga ada transparansi berapa harga dasarnya, berapa keuntungan yang diambilnya. Nah, sehingga itu diketahui oleh kedua belah pihak. Dan ini yang dimaksud dengan jual beli murabahah. Oke. Nah, selain jual beli murabahah, kita juga mesti tahu apa sih yang menjadi dasar mengapa ada jual beli murabahah ini. Nah, sumber hukum yang kita gunakan di dalam Islam pastinya yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua hadis. Kemudian ada lagi dua lagi, yang ketiganya apa? Oke, masih pada ingat semuanya ya, alhamdulillah. Nah, sumber pertama adalah Al-Quran. Nah, ketika akad murabahah ini dipraktekkan, maka dasar hukumnya yang pertama adalah dari Al-Quran. Mungkin ini ayat yang sudah familiar, sudah ada di benak masing-masing. Ada yang tahu bunyi ayatnya seperti apa? Putri? Wa Jadi ini ayat yang familiar dan pasti sering mendengar gitu ya, potongan ayat ini. Ya. Ayat ini menjelaskan mengenai Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi jual beli untuk apapun itu Allah menghalalkan. Termasuk di dalamnya adalah jual beli murabahah. Kemudian sumber hukum yang lainnya yang digunakan sebagai dasar daripada murabahah itu adalah hadis Nabi. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Namanya salah satu fiqhin al-barokah al-muqaradun wal bai'u ila ajalin qala al-qurra bisyari dan al-bai' Ada tiga macam yang di dalamnya akan mendapatkan barokah keberkahan. Yang pertama adalah al-muqaradun atau bisa juga disebut dengan mudhar. Nah, kedua adalah wal bai' ila ajalin, jual beli secara tangguh. Nah, pada umumnya jual beli murabahah itu dilakukan secara tangguh atau
tidak tunai. Nah, biasanya kalau di perbankan itu dia bisa berbulan-bulan, bahkan kalau misalnya jual beli atau menggunakan merupakannya itu untuk kendaraan kan biasanya lama ya, 3 tahun, 5 tahun dan seterusnya. Nah, ini yang menjadi dasar mengapa jual beli murabah itu diperbolehkan. Nah, di dalam hadis ini. Nah, ketiganya adalah waqalatul qurbi syair lil bait la lil bait. Mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Sebab kalau misalnya gandum dengan tepung dicampur, niatnya untuk dijual, maka tidak diperbolehkan. Gandumnya gandum, tepungnya tepung, jadi masing-masing. Nah, jadi inilah yang menjadi dasar pelaksanaan atau konsep daripada jual beli murabah. Oke, yang berikutnya. Nah, ketika kita menjalankan atau melakukan daripada akad murabah, perlu dipenuhi ketentuan-ketentuannya yang disebutnya dengan rukun. Rukun itu apa? Rukun itu adalah sesuatu yang harus ada di dalam transaksi murabah. Paling tidak ada 3 rukun murabah. Yang pertama adalah pihak yang berakad. Yang kalau namanya jual beli pasti ada penjual, ada pembeli. Nah, jadi kalau misalnya hanya ada salah satu saja, ada penjual tapi tidak ada pembeli, maka belum sah jual beli murabahnya. Maka harus ada 2 dulu, penjualnya ada, pembeli itu juga. Kemudian objek yang diakadkan. Apa objek yang diakadkan itu adalah barang yang diperjualbelikan. Yang laki-laki biasanya kalau mau beli barang apa biasanya? Motor. Kalau yang perempuan baju. Ya. Nah, bisa nggak itu kita akan murabah? Bisa. Jadi kalau apalagi motor mungkin sekarang belum punya cash, mau coba nih mengajukan ke penguasanya, bisa menggunakan akad murabah. Nanti oleh pihak bank akan dijelaskan harga dasarnya berapa, keuntungan atau margin yang ditetapkan oleh pihak bank itu berapa, kemudian nanti kan berapa lama angsurannya. Nah, gitu. Nah, objek yang diakadkan yang lain adalah harga. Jadi harus ada harga yang disepakati. Coba bayangkan kalau misalnya kita jual beli, tapi belum jelas itu harganya itu harga berapa yang disepakati. Asal nggak jual belinya? Tidak, soalnya harganya belum disepakati. Maka harus disepakati dulu harganya itu berapa yang akan diberikan. Nah, yang ketiga yang sangat penting lagi adalah adanya akad atau sigol. Paling tidak akad atau sigol itu ada 2, ada serah, ada juga terima atau disebutnya dengan ijab kabul. Jadi dia menyerahkan adalah si penjualnya, tapi kemudian yang menerima adalah konsumen atau si pembelinya. Itulah adanya transaksi ijab kabul, maka sahlah pelaksanaan daripada akad murabah. Selanjutnya, setelah kita menguraikan daripada rukun akad murabah, ada syarat-syarat yang harus dilaksanakan daripada rukun murabah itu. Yang pertama tadi pihak yang berakad. Nah, siapa tadi pihak yang berakad itu? Nah, syaratnya penjual pembeli itu yang pertama harus cakap hukum. Maksudnya apa sih cakap hukum itu? Paling tidak dia mengerti, ya pandai, bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Berarti itu bisa dikatakan sebagai cakap hukum. Yang kedua harus ada kerelaan atau sukarela atau ridho daripada kedua belah pihak. Dia tidak dalam keadaan terpaksa, tidak juga terpaksa ataupun di bawah tekanan. Nah, maka kalau misalnya jual belinya dipaksa, berarti syarat sahnya belum terpenuhi. Itu untuk siapa? Yang kedua adalah objek yang diperjualbelikan. Otomatis kalau ini jual belinya halal, maka barangnya atau objeknya pun harus yang halal. Tidak boleh barang yang diharamkan atau barangnya itu memang sudah barang haram. Seperti apa barang yang haram itu? Khamar,
Terus apalagi babi, bangkai dan seterusnya. Itu nanti bisa dilihat di dalam surat Al-Maidah 3 itu barang-barang yang diharamkan. Nah, kemudian yang kedua, objek yang diperjualbelikan itu harus bermanfaat. Jadi kalau tidak bermanfaat, ini bukan menjadi syarat di dalam hal perubahan. Kemudian yang ketiga, penyerahannya dari penjual ke pembeli itu dapat dilakukan. Jadi barang yang menjadi objek jual belinya harus bisa diserahkan kepada si pembeli. Gitu ya, jangan sampai nanti barangnya itu belum pasti gitu, bahkan fiktif gitu. Dia jual beli niatnya memang untuk menipu. Nah, berarti itu sudah jelas tidak terpenuhi syarat daripada jual beli. Yang keempatnya adalah merupakan hak milik penuh pihak yang berangkat. Artinya di sini berarti milik si penjual. Soalnya yang berjualan kan si penjual, maka barang itu harus menjadi milik si penjual. Nah, yang kelima yang penting lagi adalah harus sesuai spesifikasinya berdasarkan apa yang diperjualbelikan. Waktu awal itu barangnya seperti apa, ketentuannya, spesifikasinya, maka ketika diterima pun juga harus sesuai sama. Nah, itu syarat dari itu objek yang diperjualbelikan. Nah, ada lagi syarat dari yang ketiga, dikenakan tadi rukunnya ada 3, ya adalah akad atau sigur. Yang pertama syaratnya itu harus jelas dan juga disebutkan secara spesifik siapa yang berakadnya. Kan barangnya sampai disebutkan ketentuan, spesifikasi dan seterusnya. Kemudian ijab kabulnya juga harus selaras, baik spesifikasi barang maupun harga yang disepakati. Maka ketika misalnya di awal harganya beda yang disepakati dengan yang diserahkan, maka itu bisa dibatalkan. Gitu ya. Nah, kemudian ketiga, tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi. Artinya belum pasti, ini belum tahu nih penyerahannya itu belum tahu kapan, bahkan barangnya pun belum juga tahu apakah bisa diserahkan atau tidak. Nah, berarti ini dari dalam ijab kabulnya masih ada yang ketinggalan. Nah, kemudian tidak membatasi waktu, misalkan saya jual ini kepada Anda jangka waktu 12 bulan, tapi kemudian setelah itu jadi milik saya lagi. Padahal kan namanya jual beli, hak miliknya akan sepenuhnya jadi si pembeli. Jadi kalau misalkan nanti ketika sudah 12 bulan kemudian selesai masa aturannya, itu jadi balik lagi milik si penjual. Nah, maka itu kalau misalnya mau seperti itu harus ada transaksi jual beli lagi. Nah, tidak otomatis kemudian nanti menjadi milik si penjual lagi. Gitu. Ya, itu adalah syarat terkait dengan akad atau sigur. Nah, ini paling tidak bagaimana konsep daripada akad murabahah itu dijalankan, diimplementasikan di lembaga keuangan syariah. Yang pertama, nasabah, misalnya dia ingin mengajukan untuk beli mobil. Nah, nasabah kemudian nanti akan mendatangi pihak bank, di sini bank syariah, kemudian dia negosiasi dengan pihak bank terkait dengan mobilnya pengennya seperti apa, spesifikasinya, bahkan harganya, bahkan marginnya. Yang kemudian nanti ketika sudah disepakati negosiasinya, bank akan memberikan mobilnya itu mencari showroom-showroom yang sudah bekerja sama dengan pihak bank syariah. Ya, berdasarkan spesifikasi yang dimintanya itu apa dari konsumennya, kemudian nanti pihak bank akan mencarikan mobil ke showroom-showroom yang memang dia sudah bekerja sama. Kemudian setelah itu nanti bank akan menyerahkan atau akan menjual lagi mobilnya kepada si konsumen atau si nasabah tadi, menjual lagi kepada si konsumen tadi berdasarkan spesifikasi yang diminta, ketentuannya seperti apa. Kemudian barulah nanti ketika sudah diserahkan barangnya kepada si konsumen, maka nasabah di bulan berikutnya membayar cicilan atau angsuran. Nah, ini paling tidak bagaimana aplikasi akad murabahah di lembaga keuangan syariah. Dalam kasus ini adalah bank syariah. Oke, bisa dimengerti ya bagaimana aplikasi daripada akad murabahah. Nah, ini skema yang pertama. Nah, ada lagi skema yang kedua. Ini mirip ya,
mirip dengan akad yang pertama, hanya memang pihak banknya itu dia membeli langsung ke dealernya, kemudian nanti dealernya akan menyerahkan. Kalau yang tadi kan pihak banknya yang menyerahkan, ini bisa melaporkan kepada dealernya, kemudian itu menyerahkan mobilnya itu kepada nasabah. Nah, berdasarkan ketentuan dan skema itu, maka akan murobaah atau peringkatan dilaksanakan setelah barangnya itu secara prinsip dimiliki oleh pihak bank. Nah, tadi di awal syaratnya itu barangnya itu harus jelas dan harus menjadi milik sepenuhnya si penjual. Jadi harus milik sepenuhnya si penjual. Kalau misalnya belum milik si penjual, berarti barangnya belum sepenuhnya belum jadi milik si penjual. Nah, maka dalam kasus tadi, aplikasi di bank saya tadi, barang itu menjadi milik penuh si pihak bank, kemudian nanti banknya itu akan memberikan kembali ya konsumen atau dan nasabahnya. Nah, maka bank tidak boleh melakukan peringkatan menjual barang kepada nasabah sementara barang itu belum dimiliki oleh pihak bank. Maka harus menjadi milik bank dulu baru kemudian bisa diperjualbelikan. Nah, jadi itu bagaimana pelaksanaan atau konsep akad murobaah di bank syariah, dari segi definisinya, kemudian dari segi dasar hukumnya, rukun syarat daripada akad murobaah serta aplikasi akad murobaah di bank syariah. Nah, sebelum saya akan menyampaikan tugas untuk minggu depan, silakan ada yang mengajukan pertanyaan. Apa tuh? Begini sih Pak, izin bertanya Pak mengenai akad murobaah. Ya. Yang namanya akad kan itu pasti kesepakatan di awal ya Pak. Betul. Kesepakatan di awal. Namun kadang harga yang namanya harga juga kadang fluktuatif Pak. Nah itu juga bisa dikasih diskon Pak. Kalau misalnya ada diskon di tengah-tengah dari kesepakatan itu berlangsung gitu Pak. Nah itu apakah boleh atau bagaimana? Oke. Ya, pertanyaan yang bagus ya dari Fatur terkait dengan bagaimana diskon yang berlaku di dalam akad murobaah. Pada umumnya diskon yang ada di dalam bank syariah itu posisinya ketika di awal akad. Jadi biasanya diskon di sini adalah harga mobil yang awalnya mungkin sudah disepakati misalnya 200 juta, tapi kemudian ketika pihak bank dapat mobilnya itu dapat diskon dari pihak showroomnya misalkan 10%, misalkan kita 2 juta. Nah, maka diskonnya itu akan harus diberikan kepada konsumen atau kepada nasabah tadi. Nah, maka ketika ada diskon tadi, maka harus disampaikan kepada konsumennya, sehingga konsumen itu akan mendapatkan apa yang menjadi haknya daripada diskon tadi. Nah, itu ada yang kedua. Nah, diskon yang kedua itu ketika misalnya dia membayarkan angsurannya, kemudian sebelum dia lunas, kemudian diberikan diskon dikarenakan dia tiap bulan lancar bayar angsurannya. Ya, tiap bulan bayar angsurannya tepat waktu, bahkan sebelum jatuh tempo sudah dibayarkan. Kemudian pihak bank lah mengeluarkan, dia bisa dapat diskon gitu misalnya, atau ada potongan. Nah, maka itu diperbolehkan selama memang itu tidak dipersyaratkan di dalam akad, gitu ya. Artinya memang murni dari pihak bank syariahnya yang kemudian dia inisiatif untuk memberikan diskon tadi. Jadi itu adalah materi kita pada minggu ini, mudah-mudahan bisa dipahami oleh semuanya. Nah, sebelum itu saya ingin meminta kepada satu orang atau dua orang untuk bisa memberikan kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas. Dari sebelah sini, silakan Fitri, mau menyimpulkan? Boleh, silakan. Jadi materi ini kan mengenai akad murobaah dari yang ditangkap gitu di pertemuan kali ini itu apalagi akad yang menggunakan prinsip syariah di dalamnya memang ada sebelumnya dari yang sudah disebutkan tadi, terus disebutkan juga rukunnya seperti ada 3, tadi ada
orang yang berakad, penjual pembeli, lalu ada barangnya, dan yang ketiga ada akadnya atau sifirnya. Nah, tadi juga dari pertanyaan Fatur yang mengenai diskon, bahwa diskon itu adalah hak pembeli, kecuali kalau misalkan ada diskon tambahan dari bank di akhir. Sama mungkin kalau misalkan barang tadi bahwa barangnya itu harus pure yang menjual, tidak jadi karena itu pemindahan hak milik ya Bapak, kalau misalkan akan itu jadi barangnya harus pure punya penjual yang dijual kepada pembeli. Oke, bagus sekali, bisa tepuk tangan. Luar biasa, di kesimpulannya berarti alhamdulillah apa yang disampaikan bisa mampu untuk menjelaskan kembali dari materi. Nah, dari sebelah sini mungkin dari sebelah kanan Surya, silakan Surya, apa kesimpulan yang bisa didapatkan dari materi kita ini? Mungkin dari Surya sendiri secara sederhananya Pak, akad murabah itu akad jual beli juga, tapi di mana hampir semua juga di kesepakatannya adalah si penjual menyamakan dari harga awalnya dia terus ngambil keuntungannya dia berapa, yang mungkin ini jadi hal yang khusus lah, jadi ini tanda akad murabah. Terus juga tadi ada soal rukun syarat, yang dimana rukun syarat juga ada tiga juga isinya, tentang pihak yang berakadnya, terus juga ada syarat barang dan juga tentang harganya, terus juga tentang sigot tidak kabulnya juga sederhana, terus juga tentang skema akad murabah yang misalnya kita melibatkan pihak ketiga dari bank, berarti nasabah ingin membeli sebuah mobil ke bank, dan nanti pihak bank ini nanti beli ke dealer, lalu bank nanti setidaknya nanti mobil ini jadi milik bank terlebih dahulu sesuai tadi yang kata kepemilikan, lalu selanjutnya nanti bank akan memberikan informasi tentang harga awal dan kesepakatan keuntungan yang bakal diambil untuk ke nasabah, dan nanti nasabahnya bisa dicari ke bank. Oke, bagus ya. Oke, alhamdulillah materi kita pada minggu ini bisa dipahami ya oleh semuanya. Dan kemudian tugas kita minggu ini nanti silakan bisa diakses di ending ya. Dan minggu depan berarti sudah mengumpulkan hal sudah ada minggu depan ya. Jadi ketika dicek di minggu depan sudah ada jawabannya dari masing-masing mahasiswa semua. Oke, sampai bertemu kembali kita di minggu yang akan datang. Untuk materi silakan bisa diakses di ending ya, dipelajari kembali, dipahami kembali materi kita ini. Insya Allah nanti minggu depan kita evaluasi kembali materi yang sudah kita sampaikan. Nah, terima kasih banyak kepada semuanya. Mari kita akhiri dengan baca doa pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat beserta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah Fikih Muamalah Maliyah. Semoga dapat memberikan gambaran terkait kinerja pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Fikih Muamalah Maliyah di program studi Ekonomi Syariah Universitas Juanda. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang terlibat, yakni Kemendikti-Saintek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, LL-Dikti 4 Wilayah Jawa Barat dan Banten, serta seluruh tim sertifikasi dosen Smart 2025. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Universitas Juanda Bogor, seluruh jajaran pimpinan, rekan sejawat dosen, serta seluruh mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sekian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.